Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam teman-teman MBS 1D semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Bintang Nur Ihsan Mujtahidin dengan NIM 215211132. 2. Ahzar Budi Santosa dengan NIM 215211142. 3. Dewinta Yasin Sania Putri dengan NIM 215211147. Ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul operasional manajemen atau dalam bahasa Indonesia disebut manajemen operasional. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian manajemen operasional. Ahli manajemen J. Heiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan secara langsung. Pengertian lainnya yakni aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Pengertian dari ahli lainnya yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Dalam manajemen operasional ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing. Pimpinan tertinggi dalam sistem itu adalah manajer operasional. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan, sehingga proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Berikut ini 5 tujuan detail sistem operasional. Meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, meningkatkan kualitas perusahaan, dan mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Yang ketiga kita membahas tentang ciri manajemen operasional. Bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Ciri pertama adalah bahwa manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. 2. Mempunyai proses kegiatan transformasi. Proses transformasi adalah segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai bagi mereka, dan memberikan output untuk pelanggan atau klien. Jika input adalah bahan baku, maka akan relatif mudah untuk mengidentifikasi transformasi yang terlibat, seperti ketika susu diubah menjadi keju dan mentega. Namun jika di mana input adalah informasi atau orang, sifat transformasi mungkin kurang jelas. Misalnya, rumah sakit mengubah pasien yang sakit, input, menjadi pasien yang sehat, output. 3. Terdapat mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Ciri terakhir dalam manajemen operasional adalah terdapat suatu mekanisme dalam mengendalikan pengoperasian pada suatu bisnis. Baik untuk pengoperasian langkah-langkah dalam proses operasi dasar harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen operasional.
Sebagai perencanaan, tahap ini meliputi semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk, termasuk juga perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Anda sebagai manajer operasional mesti mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan operasi perusahaan. Pengorganisasian. Anda harus menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan. Singkatnya, manajer operasional membentuk struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya penelaahan. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Kemudian yang terakhir pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Sebagian besar sekolah bisnis terkemuka menawarkan beberapa kursus dalam manajemen operasi. Umumnya dengan satu sebagai kursus inti yang diperlukan. Beberapa menawarkan pilihan lebih lanjut dalam alat operasi inti seperti metode kualitas 6 Sigma kebanggaan yang dipelopori oleh Motorola dan diadopsi oleh banyak perusahaan Fortune. Mengingat pertumbuhan sektor jasa khususnya di negara maju, banyak sekolah juga memiliki penawaran yang berfokus pada operasi layanan dan dalam beberapa kasus lebih sempit pada operasi layanan retail. Penekanan yang berkembang pada operasi global mencerminkan tren kurikulum lain yang didorong oleh tumbuh offshoring di kedua manufaktur dan jasa. Beberapa sekolah menawarkan kursus konsultasi operasi yang terus menjadi layanan andalan perusahaan konsultan besar. Bahkan perusahaan-perusahaan yang lebih dikenal dengan strategi daripada operasinya, seperti McKinsey dan Boston Consulting Group sebenarnya banyak melakukan konsultasi operasional. Fakultas operasi di banyak sekolah bisnis juga menawarkan kursus dalam manajemen rantai pasokan dan pembuatan produk baru. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.